501 menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dalam perjalanan menuruni gunung, Huan kebetulan bertemu dengan tetua pertama. Keduanya bertemu secara kebetulan. Huan dan Baidi menuruni gunung, sementara tetua pertama dan kedua naik gunung. Namun, tangganya hanya selebar itu. Satu sisi harus mengalah. Tetua pertama mengira bahwa dia berada di posisi yang tinggi. Di gunung suci ini, selain Nabi, dia memiliki status tertinggi. Hanya orang lain yang bisa memberi jalan baginya. Bagaimana dia bisa memberi jalan bagi orang lain? Dia mengangkat dagunya dan menatap dingin ke arah 3 orang di seberangnya, menunggu mereka menyerah. Jika orang lain, Huan boleh saja mengambil inisiatif untuk mengalah. Namun, dia tidak begitu toleran saat menghadapi tetua pertama. Dia masih ingat bagaimana dia menjebaknya atas pembunuhan dan mengurungnya di penjara. Huan berdiri di tangga dan menatap ke arah tetua pertama di tangga bawah. Dia berkata terus terang, "Silakan beri jalan, tetua." Tetua pertama mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Melihat ini, tetua kedua langsung berkata, "Menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau meminta kami memberi jalan untukmu?" Huan tersenyum. "Tidak apa-apa jika kau tidak mau mengalah. Bagaimanapun juga, jalannya hanya selebar itu. Siapapun yang lebih kuat akan lewat lebih dulu." "Apa maksudmu?" Huan tidak menjawab pertanyaannya dan berjalan turun. Ketika dia sampai di tempat tetua pertama, dia tidak berhenti dan langsung menabraknya. Tetua pertama secara naluriah mengangkat tangannya untuk mendorongnya menjauh. Tetapi dia tidak dapat menggerakkannya. Huan melangkah turun tanpa menoleh ke samping. Bahunya sedikit bergoyang, menjatuhkan tetua pertama ke samping. Untungnya, tetua kedua cukup cepat menolong tetua pertama tepat waktu, mencegahnya terjatuh dari tangga. Tetua kedua bertanya, "Tetua pertama, apakah Anda baik-baik saja?" Tetua pertama sangat marah hingga jari-jarinya gemetar. Dia mengangkat tangannya dan mencengkeram bahu Huan, ingin memberi pelajaran kepada binatang muda yang sombong ini. Tanpa diduga, begitu jarinya menyentuh bahu Huan meraih pergelangan tangannya. Dia memutarnya. Dengan bunyi, krek, jari tetua pertama patah. Wajah tetua pertama menjadi pucat karena kesakitan. Tetua kedua berteriak, "Beraninya kau menyerang tetua pertama?" Huan mencibir. "Penatua pertama adalah orang yang menyerang lebih dulu. Aku hanya membela diri. Anda." Huan mendekati mereka berdua. "Dari segi identitas, kita adalah tamu yang diundang oleh sang nabi. Dari segi kekuatan, aku jauh di atasmu, jadi aku tidak takut padamu. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir." Tetua kedua ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tetua pertama menghentikannya. "Lupakan saja. Jangan berdebat dengan sampah seperti itu." Karena tetua pertama sudah berkata demikian, meskipun tetua kedua marah, dia hanya bisa menutup mulutnya dengan kesal. Baidi dan Sueling berhenti sejenak saat melewati kedua tetua itu. Terutama Sueling, senyum mengejek muncul di wajahnya. "Orang-orang tua dari asosiasi tetua kalian hanya tahu cara menindas yang lemah dan takut pada yang kuat." Tetua pertama sangat takut dengan identitas Sueling. Menghadapi ejekan Sueling, tetua pertama tidak lagi semarah sebelumnya. Dia melihat Sueling berjalan melewatinya tanpa ekspresi. Baru ketika Huan dan yang lainnya sudah jauh, tatapan tetua pertama berubah gelap. Orang-orang ini benar-benar menggertaknya. "Tunggu saja. Cepat atau lambat, kalian semua akan kubunuh dengan tragis." Kota bagian dalam itu sangat luas, tetapi hanya ada sedikit binatang buas, menyebabkan seluruh kota bagian dalam tampak sepi. Huan berjalan-jalan sebentar dan merasa bosan, jadi dia pergi ke luar kota. Dia berdiri di depan seorang pedagang yang khusus menjual kulit binatang. Dia mengambil sepotong kulit kelinci seputih salju dan meletakkannya di atas Little Brat. Dia terus mengangguk. "Ya, lumayan. Sangat cocok untukmu." Si kecil Brat marah sekali. Kulitnya yang feminin sama sekali tidak cocok dengan sosok ayah yang tinggi, tampan, dan garang. Huan mencubit lengan rampingnya dan menahan senyum. "Kamu benar-benar imut seperti ini." Si kecil Brat bisa mendengar ejekannya dengan jelas.
Dia menepis tangan Huan dan berbalik menghadapinya dengan pantatnya sebagai ekspresi kemarahannya. Meskipun si kecil sangat keberatan, Huan tetap membeli kulit kelinci itu dengan koin kristal tak berwarna. Huan melipat kulit kelinci itu dan menyimpannya. Dia mendesah. Harga di kota 10.000 binatang buas sangat tinggi. Sepotong kulit kelinci saja harganya 1 koin kristal. Jika itu adalah suku biasa di luar, koin kristal tak berwarna akan cukup untuk menghidupi satu keluarga binatang selama lebih dari setahun. Bai Di tersenyum tak berdaya. Itu bukan kulit kelinci biasa. Itu bulu kelinci wol salju. Jumlah kelinci wol salju sedikit, dan mereka sangat sulit ditangkap. Kamu mendapatkan kulit kelinci lengkap ini dengan koin kristal tak berwarna. Itu tidak murah, tetapi tidak terlalu mahal. Huan mendengus. Betapapun langkanya seekor kelinci, ia tetaplah seekor kelinci. Bukan karena dia picik, tetapi dia terlalu miskin. Dia hanya memiliki 10 koin kristal tak berwarna. Itulah imbalan yang diberikan si Fei kepadanya saat terakhir kali dia membantu mengawal karavan. Dia baru saja menghabiskan 1/10-nya untuk membeli kulit kelinci. Tak lama kemudian, dia menghabiskan sisa 9 koin kristal tak berwarna miliknya. Kota 10.000 binatang buas menjual banyak barang, tetapi harganya sangat mahal. Huan benar-benar tidak dapat menahan keinginan untuk berbelanja dalam tubuhnya. Dia secara tidak sengaja menghabiskan semua uangnya. Dia sekarang benar-benar seorang miskin. Bai Di dan Sueling berkata mereka masih punya uang. Huan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku tidak akan berbelanja lagi. Pemborosan yang dilakukannya tadi telah membuatnya membeli banyak barang yang tidak berguna. Hatinya terasa sakit. Dia harus kembali dan menenangkan diri. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga melihat banyak binatang sedang mengelilingi sesuatu. Huan sangat penasaran, jadi dia membungkuk untuk melihat dan menyadari bahwa ada 3 mayat binatang di tengah kerumunan. Pada masa itu, orang mati tidak dihormati. Mayat-mayat dibaringkan di tanah, dan tidak ada sehelai kulit binatang pun di tubuh mereka. Mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka berkerut kesakitan. Tubuh mereka kejang-kejang. Mereka mati setelah lehernya digigit hingga putus dan dagingnya dihisap hingga kering. Para prajurit binatang berjongkok di samping dan memeriksa. Mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan membawa pergi ketiga mayat itu. Para penonton masih berdiskusi. Saya dengar ada 3 orang dalam satu keluarga. Mereka dibunuh tadi malam dan baru ditemukan tewas di rumah pagi ini. Salah satu dari mereka adalah perempuan yang baru saja menginjak usia dewasa. Dia dibunuh begitu saja. Kasihan sekali. Aku penasaran siapa yang melakukannya. Mereka bahkan tidak membiarkan wanita lolos. Mereka gila. Kota ini akhir-akhir ini tidak tenang. Semua orang, kalian harus menutup pintu dan jendela di malam hari, terutama jika ada perempuan di rumah. Kalian harus berhati-hati. Hewan-hewan itu menyebar dalam kelompok-kelompok. Huan dan 2 orang lainnya pergi. Saat Huan berjalan, dia teringat kematian ketiga binatang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, mengapa aku merasa ketiga binatang itu dibunuh oleh iblis? Leher mereka digigit hingga putus dan daging mereka dihisap hingga kering. Ini adalah cara makan kesukaan para iblis setelah membantai mangsanya. 502 Aku sangat menyukainya. Bukan hanya Huan, bahkan Bai Di dan Sueling merasa bahwa ketiga binatang itu tampak seperti telah dibunuh oleh iblis. Huan mengerutkan kening. Tapi ini adalah kota 10.000 binatang buas. Secara logika, tidak ada setan yang berani datang ke sini. Sueling tersenyum tipis. Mungkin tidak demikian. Apakah kau lupa Bi Huan dan Jiang Bo? Salah satu dari mereka adalah pendeta tinggi, sementara yang lain adalah dukun. Secara logika, mereka adalah jenis binatang yang paling tidak mungkin berhubungan dengan iblis. Namun pada akhirnya, mereka sudah menjadi iblis. Mereka hanya menyembunyikannya dengan sangat baik dan tidak ada yang menyadarinya. Kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Di kota 10.000 binatang buas yang besar, terdapat begitu banyak binatang buas. Mereka tidak tahu siapa yang manusia dan siapa yang iblis. Bai Di berpikir sejenak. Jika benar-benar ada setan di kota ini,
kota ini tidak akan damai untuk sementara waktu. Sebaiknya kita pergi secepatnya. Huan mengangguk setuju. Namun sebelum dia pergi, dia harus bertemu sang nabi. Mereka kembali ke kuil 10.000 binatang buas. Aula itu masih dingin dan suram. Huan duduk di kasur lipat dan melihat sang nabi duduk di seberangnya. Ia berpikir bahwa ia akan sangat kesepian jika tinggal di tempat sepi seperti itu. Nabi melihat tatapannya dan mengangkat kepalanya sedikit. "Mengapa kamu menatapku?" Huan berkata, "Tidak ada." Saat itu sudah malam. Huan, Baidi, dan Sueling sudah pergi beristirahat. Dia datang menemui sang nabi sendirian. Dia dan sang nabi sendirian di aula yang kosong. Suara nabi itu dingin dan jauh. "Kudengar kau turun gunung untuk bermain di siang hari." Huan mengangguk pelan. "Ya, aku pergi berbelanja dan membeli beberapa barang. Ngomong-ngomong, aku membeli 2 barang untukmu." Dia mengambil 2 benda dari kantong kulit yang selalu dibawanya. Benda itu adalah bola kecil dan lonceng angin. Bola kecil itu diukir dari tulang hewan berwarna putih. Bagian dalamnya berongga. Bola itu tampak sangat indah dan kecil. Dia mencubit bola itu dan memutarnya pelan-pelan. Di dalamnya terdapat bola kecil lain yang terbuat dari tulang hewan. Bola kecil ini dapat dibuka dan berisi arang. Saat Huan menyalakan arang, dia berkata, "Saat saya membelinya, hanya ada bola yang lebih besar di bagian luar. Saya meminta pemilik kios untuk membuat bola kecil ini di tempat. Anda dapat menaruh arang di dalamnya. Berhati-hatilah untuk tidak menaruh terlalu banyak arang agar tidak meluap." Ia menutupi bola tulang hewan itu dan mencengkeramnya dengan jari-jarinya. Kemudian, ia meletakkannya di tangan sang nabi. Setelah arang dinyalakan, panasnya melewati tulang hewan dan mencapai telapak tangan nabi, sehingga ia merasa sangat hangat. Huan berkata perlahan, "Sebelumnya kau mengeluarkan banyak darah untuk menyelamatkan bocah nakal itu. Kau terlihat tidak sehat. Kau harus menjaga tubuhmu. Kau bisa membawa bola kecil ini bersamamu. Bola ini cukup bagus untuk menghangatkan tanganmu." Nabi mengatupkan jari-jarinya dan mengepalkan bola kecil yang terbuat dari tulang hewan. "Terima kasih." Huan mengambil kembali rangkaian lonceng angin itu. Dia melihatnya sewaktu berbelanja dan menganggapnya indah, jadi dia membelinya. Lonceng angin ini terbuat dari kerang kecil. Kerang berwarna-warni ini dirangkai dengan tali pancing. Agar terlihat lebih indah, Huan menambahkan beberapa kristal kecil yang transparan ke dalamnya. Dia mengayunkannya sedikit, dan lonceng angin itu mengeluarkan suara yang jernih dan menyenangkan, terutama saat angin malam bertiup. Kuil yang awalnya dingin dan sunyi kini tampak lebih hidup. Huan tersenyum dan bertanya, "Ini lonceng angin. Apakah kamu menyukainya?" Mata sang nabi tidak begitu bagus, tetapi pendengarannya sangat tajam. Suara lonceng angin membuat bibirnya melengkung tanpa sadar. "Saya sangat menyukainya." Huan berkata, "Kalau begitu aku akan menggantungnya untukmu. Aku akan menggantungnya di pintu, oke?" Nabi mengangguk. "Baiklah." Huan berdiri dan berlari ke pintu. Pintunya sangat tinggi. Meskipun Huan sudah setinggi 1,8 meter, dia tetap tidak bisa mencapainya. Dia mengembangkan sayapnya dan terbang sedikit sehingga dia dapat dengan mudah menggantungkan lonceng angin di pintu. Nabi itu duduk di tempatnya tanpa bergerak. Matanya tertutup oleh kain sutra hiu, tetapi tatapannya masih bisa tertuju pada Huan. Ujung jarinya yang dingin mengusap lembut bola yang terbuat dari tulang hewan, dan lama-kelamaan menjadi hangat. Setelah Huan menggantung lonceng angin, dia memukulnya dengan lembut. Suara yang jernih dan tajam terdengar. Dia menoleh padanya. "Kau bisa mendengarnya?" Nabi berkata, "Saya bisa." "Itu bagus." Huan mendarat di tanah dan kembali ke futon untuk duduk. "Kuilmu terlalu sepi. Jika kamu punya waktu luang di masa depan, kamu bisa menanam beberapa bunga dan tanaman atau memelihara beberapa hewan kecil sebagai hewan peliharaan. Jangan selalu sendirian. Itu sangat membosankan." Nabi mendengarkan ocehannya dengan senyum tipis di wajah tampannya. Dia bilang, "Saya mengerti." Huan tiba-tiba bertanya, "Sebagai seorang nabi, bisakah kamu menemukan jodoh? Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan." Nabi berpikir sejenak. "Itu mungkin saja.
Kalau begitu, kamu bisa cari wanita yang kamu suka untuk menjadi pasanganmu. Kata pepatah, pasangan muda adalah pendamping yang sudah tua. Kalau kamu punya pendamping, hari-harimu akan lebih menyenangkan. Nabi mengusap bola kecil tulang hewan itu dengan lembut di telapak tangannya. Aku tidak suka lingkungan yang ramai. Baiklah, aku harap kamu bisa ditemani seseorang saat kamu butuh perhatian dan sendirian. Mereka bisa membantu menjagamu sehingga kamu tidak akan merasa kesepian. Nabi berkata dengan acuh tak acuh, kita lihat saja nanti. Huan mengangguk pelan dan tersenyum. Benar sekali, cinta tidak bisa dipaksakan. Saat takdir menentukan waktunya, kamu secara alami akan bisa menemukan pendamping. Nabi tiba-tiba bertanya, apakah kamu begitu baik kepada semua orang? Huan bingung. Hah? Reaksinya membuat sang Nabi terdiam sejenak. Ia berkata dengan nada ambigu, jika bukan binatang jantan yang kau anggap penting, jangan perlakukan dia terlalu baik. Mudah bagi mereka untuk salah paham. Huan tidak setuju. Itu hanya ungkapan kepedulian yang biasa dilakukan antar teman. Apa salah paham yang mungkin terjadi? Tidak semua wanita peduli dengan binatang jantan seperti kamu. Kekhawatiranmu akan membuat pihak lain berpikir kamu menyukainya. Huan berkedip. Kekasih. Tentu saja tidak. Nabi itu mendesah tak berdaya. Singkatnya, jika kamu tidak menghadapi binatang buas yang kamu sukai di masa depan, sebaiknya kamu tidak terlalu mengkhawatirkannya, jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Huan menyentuh hidungnya dengan ragu. Baiklah. Dia mengganti pokok bahasan. Dalam perjalanan pulang hari ini, kami melihat sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang terbunuh. Sepertinya mereka dibunuh oleh setan. Nabi mengangguk. Saya pernah mendengarnya. Melihat bahwa dia tampaknya tahu apa yang sedang terjadi, Huan merasa sedikit lega. Dengan kemampuan Nabi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menangkap pembunuhnya. Dia berkata, kami sudah cukup beristirahat dan ingin meninggalkan kota 10.000 binatang secepat mungkin. Apa terburu-buru? Huan tersenyum. Saya ingin pulih secepatnya dan bersatu kembali dengan keluarga saya. Nabi itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, tubuhmu ada di tangan Xing Chen. Jika kau ingin mendapatkan tubuhmu kembali, kau pasti tidak bisa menghindari konfrontasi dengan Xing Chen. 503 Urusan neraka. Huan mengangguk setuju. Nabi berkata, Xing Chen tidak mudah dihadapi. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga ekstrim dalam caranya. Jika kamu membuatnya marah, dia mungkin akan menghancurkan tubuhmu. Bagi Xing Chen, dia lebih suka menghancurkannya daripada memberikan apa yang disukainya. Wajah Huan dipenuhi kekhawatiran. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu tidak bisa menggunakan kekerasan terhadap Xing Chen. Kamu harus menggunakan taktik yang lembut. Huan sedikit terkejut. Apa maksudmu? Aku akan membantumu menciptakan kesempatan untuk mendekati Xing Chen. Setelah kau dibangkitkan, kau harus membantuku melakukan sesuatu. Apa itu? Setelah kamu dibangkitkan, kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan kepercayaan Xing Chen dan membunuhnya. Huan, Nabi mengucapkan hal itu dengan santai, tetapi bagaikan guntur yang menggelegar di telinga Huan, membuatnya takut. Dia menunjuk hidungnya dengan tidak percaya. Kau ingin aku membunuh Xing Chen? Bagaimana mungkin? Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Tapi kamu mengatakan sebelumnya bahwa Xing Chen tidak bisa dibunuh. Nabi berkata, memang benar orang lain tidak bisa membunuhnya, tapi kamu bisa. Tidak peduli bagaimana Huan memikirkannya, dia merasa masalah ini terlalu gila. Bahkan dengan tubuh setengah dewaku saat ini, aku mungkin tidak dapat membunuh Xing Chen, apalagi dengan tubuhku yang lemah sebelumnya. Membunuh Xing Chen hanyalah sebuah fantasi. Nabi itu mengangkat dagunya dan mendekatkan wajahnya. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu pasti akan berhasil membunuh Xing Chen. Melihat wajah tampannya begitu dekat, Huan tanpa sadar menjadi rileks. Dia bergumam, tapi jika Xing Chen tahu, aku akan membawa Little Brat pergi bersamamu. Jika kau dalam bahaya, Little Brat akan melindungimu, kata sang Nabi perlahan. Membunuh Xing Chen adalah syarat untuk menyelamatkan Little Brat. Sekarang Little Brat sudah kembali, kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan?
Pada titik ini, Huan tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Dia menundukkan bahunya dan mendesah. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Nabi melepaskan dagu gadis itu dan membelai kepalanya dengan lembut. Gadis baik. Apa yang harus saya lakukan? Nabi itu mengusap bola kecil yang terbuat dari tulang hewan di tangannya. Aku sudah menyiapkan rencananya. Aku akan segera mulai melaksanakannya. Proses ini mungkin membuatmu sedikit menderita. Aku harap kamu bisa bertahan. Ketika Huan kembali ke kamar tidur, dia dalam keadaan linglung. Nabi baru saja memberitahunya seluruh rencananya. Sejujurnya, peluang keberhasilan rencananya sangat tinggi, tetapi hanya memikirkan tinggal di ras iblis untuk waktu yang lama dan memainkan peran sebagai agen rahasia di samping Xing Chen membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Baidi dan Sueling tidak ada di rumah. Bocah kecil merangkak keluar dari tempat tidur. Dia mengenakan gaun kecil yang terbuat dari kulit kelinci beludru salju. Dia tampak berbulu dan sangat imut. Dia mendongak dan melihat ekspresi Huan yang putus asa. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Huan duduk dan mengambilnya dengan santai. Dia memeluknya dan bertanya dengan santai, apakah kamu sudah menonton Infernal Affairs? Saya memiliki. Huan tersenyum pahit. Aku akan segera pergi ke tempat para iblis untuk mementaskan versi binatang dari Infernal Affairs. Si kecil berpikir sejenak dan segera bereaksi. Apa yang dikatakan Nabi kepadamu? Dia memintaku untuk menyamar di ras iblis dan mencari kesempatan untuk membunuh Xing Chen. Si kecil langsung meledak. Apa dia gila? Dia benar-benar memintamu melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Dengan kekuatanmu, kamu akan langsung dimakan olehnya. Dia berhenti sejenak dan bertanya dengan cepat, jangan bilang kau setuju dengannya. Huan membelai bulu kelinci lembut yang dikenakannya. Ya. Si kecil berat melompat dan menepuk dahinya. Apa kamu bodoh? Huan memegangi kepalanya dan berkata dengan sedih, sebelumnya, aku memohon kepada Nabi untuk menyelamatkanmu. Nabi memberikan syarat dan membunuh Xing Chen adalah syaratnya. Aku sudah menyetujuinya. Memangnya kenapa kalau kamu sudah setuju? Pokoknya, aku sudah kembali sekarang. Kamu bisa menarik kembali kata-katamu sekarang. Huan mendecakkan lidahnya. Tidak baik bagiku untuk mengingkari janjiku, kan? Ini menyangkut hidupmu. Kau tidak boleh ragu saat waktunya mengingkari janjimu. Si bocah kecil melompat ke tanah. Jika kau tidak sanggup melakukannya, aku akan membantumu memberitahunya. Dia hanya bersikap tidak tahu malu. Lagi pula, aku guru yang hebat. Huan, walaupun dia tersentuh, dia ingin mengeluh tentang sikap tidak tahu malu pria ini. Tanpa ragu, si kecil berbalik dan berlari keluar. Ketika ia menemukan sang nabi, ia masih duduk di aula, memegang bola kecil yang terbuat dari tulang hewan di tangannya. Pandangannya melewati kerudung sutra hiu dan tertuju pada lonceng angin yang tergantung di pintu. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bocah kecil berdiri di depannya dan meletakkan tangannya di pinggulnya. Kau tidak bisa membiarkan Huan pergi ke iblis. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Nabi berkata, jika dia tidak pergi, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Xing Chen. Mengapa kau harus membunuh Xing Chen? Apakah kau pikir seluruh ras iblis akan lenyap selama kau membunuhnya? Bisakah benua binatang buas tetap damai selamanya? Nabi tetap tenang menghadapi serangkaian pertanyaan dari si bocah kecil. Dialah yang membuka pintu itu saat itu. Hanya dengan membunuhnya pintu itu bisa ditutup. Ini semua hanya tebakanmu. Ini bukan sekadar tebakan. Aku melihat pintu itu dengan mata ini. Aku juga melihat masa depan benua binatang buas. Jika kita tidak menutup pintu itu, benua binatang buas pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan di masa depan. Si kecil berat sangat marah. Jadi, kamu berencana mengorbankan Huan. Denganmu melindunginya, dia tidak akan dikorbankan. Benarkah? Bocah kecil itu mendongak menatap wajahnya. Kalau begitu, katakan padaku, apakah matamu melihat masa depan Huan? Apakah dia hidup dengan baik di masa depan? Nabi tidak mengatakan apapun. Jari-jarinya tanpa sadar mencengkeram bola yang terbuat dari tulang hewan itu.
Bibirnya yang pucat mengerucut menjadi garis yang rapat. Ada keheningan panjang sebelum dia berkata, aku tidak bisa melihat masa depannya. Jawaban ini di luar dugaan si kecil berat. Si kecil tercengang. Bagaimana? Dulu kamu bisa melihat masa depannya dengan jelas. Kenapa sekarang kamu tidak bisa melihatnya? Nabi terdiam lagi. Kali ini dia menunggu lama tanpa berbicara lagi. Namun, si kecil berat merasakan alasannya dari sikapnya. Matamu hanya bisa melihat masa depan orang lain, tapi tidak nasibmu sendiri. Jika masa depan Huan-Huan terjerat dengan masa depanmu, kamu tidak akan bisa melihat masa depannya dengan jelas, begitukah? Nabi tetap tidak mengatakan apapun. Si kecil berat tahu bahwa dia diam-diam setuju. Kau benar-benar, si kecil berpikir lama, tetapi tidak dapat memikirkan kata yang tepat. Setelah lama terdiam, sang Nabi akhirnya berkata, aku tidak tahu seperti apa masa depannya nanti. Aku hanya bisa memintamu untuk melindunginya. Si kecil menggoyang-goyangkan daun di kepalanya karena frustrasi. Sial, aku hanya klon. Aku tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Xing Chen itu. Kau tidak harus membunuhnya. Kau hanya perlu membantu Huan-Huan melarikan diri di saat kritis. 504 bertindak. Huan-Huan melihat si kecil masuk ke dalam ruangan. Melihat ekspresinya yang putus asa, Huan-Huan tahu bahwa dia pasti tidak berhasil. Dia menggendongnya dan mencium keningnya. Jangan bersedih, dia menghiburnya. Kita akan menyamar saja. Kalau penyamaran ini tidak berhasil, kita akan kabur. Lalu bagaimana jika kita tidak berhasil melarikan diri? Tidak, kita akan berhasil. Kita harus percaya pada diri kita sendiri, sang nabi, dan masa depan. Bocah kecil menatapnya tanpa berkata apa-apa. Apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan mengadopsi mentalitas ini? Huan-Huan sangat polos. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa mengubah hasilnya. Satu-satunya hal yang bisa kita ubah adalah perasaan kita. Apakah kamu tidak takut mati? Tentu saja aku takut, kata Huan-Huan sambil tersenyum. Tapi aku tidak takut saat aku berpikir untuk menyeret si kecil bersamaku. Petik 2, petik 2. Huan-Huan terbatuk pelan. Aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Si kecil berat mengangkat tangannya dan menamparkan dahinya. Dasar kau tak berperasaan. Baidi dan Sueling baru kembali tengah malam. Huan-Huan sedikit khawatir tentang mereka. Dia membawa si kecil keluar untuk mencari Baidi dan Sueling. Tetapi setelah mencari di seluruh kuil, Huan-Huan tidak dapat menemukan Baidi dan Sueling. Mungkinkah mereka turun gunung? Huan-Huan ingin bertanya kepada seseorang, tetapi anehnya, tidak ada seorang pun di gunung itu. Dia bahkan tidak bisa melihat penjaga yang berpatroli. Kemana semua orang pergi? Huan-Huan tidak dapat menemukan kedua binatang jantan itu, jadi dia hanya bisa turun gunung untuk mencarinya sendiri. Kota itu tidak tenang sekarang. Dia khawatir tentang keselamatan Baidi dan Sueling. Pada saat yang sama, di ruang rahasia kuil, Baidi dan Sueling sedang berbaring di karpet. Baidi tidak sadarkan diri, sementara Sueling hampir tidak bisa mempertahankan kesadarannya yang terakhir. Matanya membelalak saat dia menatap Nabi di depannya. Mengapa kamu melakukan ini? Tanyanya sambil menggertakkan gigi. Kerudung sutra hiu di wajah sang Nabi telah disingkirkan, memperlihatkan sepasang mata emas pucat. Aku akan mengatur agar Huan-Huan melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkanmu mengganggunya. Matanya seakan-akan berisi seluruh alam semesta. Nebula misterius itu terus terdistorsi, membentuk lubang hitam tanpa dasar. Meskipun Sueling berusaha sekuat tenaga untuk menahan kantuk, dia tidak dapat bertahan. Dia menutup matanya dengan enggan dan tertidur sepenuhnya. Nabi mengambil kain sutra hiu dan menutup matanya lagi. Dia menutup pintu dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama setelah Huan-Huan turun gunung, dia segera merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Dia merendahkan suaranya. Anak nakal, siapa yang ada di belakang kita? Bocah kecil itu bersandar di bahunya dan menoleh ke belakang. Itu Suang Jing. Huan-Huan teringat pria itu dengan ekspresi tidak senang dan bertanya, apakah itu penjaga dewa? Ya, Huan-Huan tidak yakin mengapa Suang Jing ada di sini. Dia bertanya, mengapa dia mengikuti kita? Apakah Nabi memintanya untuk datang? Mungkin,
Satu-satunya orang di kuil yang dapat memobilisasi pengawal dewa adalah Nabi dan Asosiasi Tetua. Suang Jing lebih dekat dengan Tetua pertama. Bukan tidak mungkin baginya untuk berada di sini untuk mengawasimu. Huan mendecakkan lidahnya. Mereka mengirim pengawal dewa untuk mengawasiku. Aku tidak menyangka Tetua pertama begitu menghargaiku. Pada saat ini, Huan tiba-tiba menyadari ada sosok merah melintas di depannya. Mungkinkah itu Sueling? Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Huan segera mengejarnya. Setelah mengejarnya sepanjang 2 jalan, sosok merah itu tiba-tiba memasuki sebuah rumah di pinggir jalan. Huan juga merangkak masuk. Rumah itu gelap, tetapi tubuhnya saat ini adalah seekor naga. Penglihatannya sangat bagus. Melalui kegelapan, dia melihat 2 binatang buas tergeletak di tanah dengan mata terbuka lebar. Ada orang mati di rumah ini. Huan sangat terkejut. Ia membungkuk untuk memeriksa dan menyadari bahwa ada 2 binatang buas, seekor betina dan seekor jantan. Mereka tampak seperti sepasang kekasih. Leher mereka telah patah dan daging mereka telah dihisap hingga kering. Mungkinkah kedua binatang ini juga dibunuh oleh setan? Tepat saat Huan merasa bingung, pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka. Lebih dari selusin prajurit binatang bergegas masuk, dipimpin oleh Tetua pertama dan kedua. Cahaya bulan bersinar melalui pintu dan jendela, menerangi bagian dalam rumah, termasuk bangkai kedua binatang yang tergeletak di tanah. Tetua pertama melirik situasi di dalam rumah dan akhirnya menatap Huan. Dia berkata dengan muram, "Jadi, kaulah pembunuhnya." Huan tampak bingung. Penatua pertama memerintahkan, "Tangkap dia." Para prajurit binatang menyerbu ke depan, bersiap menangkap si pembunuh. Huan segera melebarkan sayapnya dan terbang keluar dari atap. Tetua kedua segera memerintahkan prajurit binatang untuk menutup gerbang kota dan menangkap pembunuhnya. Huan terbang sangat cepat, tetapi dia diikuti oleh banyak prajurit binatang. Bocah kecil bersandar di bahunya dan menoleh ke belakang. Dia mendecakkan lidahnya. Ada begitu banyak pengejar. Sepertinya asosiasi tetua benar-benar telah berinvestasi banyak untuk menangkapmu kali ini. Huan tidak senang. Saya disakiti. Kamu bisa kembali dan meminta Nabi untuk membelamu. Huan berkata, kita tidak bisa kembali. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Mengapa? Huan teringat apa yang pernah dikatakan sang Nabi kepadanya sebelumnya, dan ekspresinya menjadi rumit. Sang Nabi ingin menciptakan ilusi bahwa saya telah dianiaya dan dipaksa bergabung dengan para iblis. Ini adalah kesempatan yang bagus. Si kecil agak terkejut. Maksudmu, Nabi yang mengatur semua ini? Bai Di dan Sueling hilang. Aku pergi mencari mereka, lalu aku dituntun ke sebuah rumah tempat seseorang meninggal. Beberapa saat kemudian, tetua pertama masuk dengan pasukan binatang buasnya. Dia menuduhku, dan sekarang aku harus melarikan diri dari kota 10.000 binatang buas. Ini semua saling terkait. Siapa lagi yang bisa menolong selain sang Nabi? Si kecil menepuk bahunya. Sulit bagimu. Huan terbang sangat cepat dan meninggalkan kota 10.000 binatang buas dalam sekejap mata. Jumlah pengejar di belakangnya telah berkurang drastis. Bocah kecil membantunya memeriksa musuh di belakangnya. Dia berkata, kamu harus cepat. Suang Jing akan segera menyusul. Prajurit binatang biasa bukanlah tandingan Huan, tetapi sebagai salah satu dari 12 pengawal dewa, Suang Jing sangat kuat. Dia berlari cepat ke bawah, mengejar Huan dari dekat. Huan menatapnya dan berkata, karena kita akan mengadakan pertunjukan, kita harus bersikap realistis. Si kecil punya firasat buruk. Apa rencanamu? Berkelahi. Begitu dia selesai berbicara, Huan membungkuk dan bergegas maju. Bentuk asli Suang Jing adalah macan tutul hitam. Ketika dia melihat targetnya menerkamnya, dia tidak menghindar. Dia melompat dan mencengkeram Huan dengan cakarnya yang tajam. Kedua belah pihak bertarung. Dari segi kekuatan, Suang Jing sedikit lebih rendah dari Huan, tetapi Huan berniat untuk berpura-pura dan sengaja bersikap lunak padanya. Oleh karena itu, kedua belah pihak bertarung dengan sangat sengit dan tampak berimbang. Tak lama kemudian, para prajurit binatang di belakang mereka menyusul. Semua orang mengelilingi Huan.
Huan-Huan terluka parah. Si kecil berat melihat luka-luka di tubuhnya dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, "Apa kau sedang berpura-pura dengan nyawamu? Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Begitu Huan-Huan selesai berbicara, macan tutul hitam itu menerkamnya dan mencakar wajahnya. Seketika darah mengucur keluar. Huan-Huan meledak. "Persetan denganmu. Bukankah ibumu sudah bilang padamu untuk tidak menamparkan wajah?" Transaksi Iblis 505. Di kuil 10.000 binatang, tetua pertama segera masuk dan membungkuk kepada sang nabi. Tetua pertama berkata, "Tuan Nabi, kami telah menemukan pembunuh sebenarnya yang membunuh orang tak bersalah di kota ini." Nabi itu dengan lembut membelai bola kecil yang terbuat dari tulang hewan di tangannya. Suaranya dingin. "Oh, pembunuhnya adalah Yu Tian. Kami menangkapnya di tempat kejadian perkara. Kami memiliki bukti fisik yang sah. Lalu di mana dia? Dia kabur. Aku sudah mengirim pasukan untuk mengejarnya. Aku yakin kita akan bisa menangkapnya segera." Nabi menjawab dengan santai, "Baiklah." Tetua pertama ragu-ragu dan berkata, "Meskipun Yu Tian melarikan diri, dua binatang jantan yang datang bersamanya seharusnya masih ada di sekitar. Mengapa kita tidak mencari di seluruh kota? Jika kita dapat menangkap mereka, saya yakin bahwa bahkan jika Yu Tian melarikan diri pada akhirnya, dia hanya bisa kembali dengan patuh dan masuk ke dalam perangkap kita. Baiklah, aku serahkan ini padamu." "Baiklah." Penatua pertama berbalik dan berjalan keluar dari kuil. Saat dia melangkah keluar pintu, dia mendengar suara berdenting yang jelas di atas kepalanya. Dia segera mendongak dan melihat serangkaian lonceng angin dari kerang tergantung di pintu. Kapan lonceng angin muncul di sini? Dia menekan keraguannya dan melangkah keluar, bergegas meninggalkan tempat itu. Pandangan sang nabi menembus tabir sutra hiu hingga ke lonceng angin. Suara renyah peluru yang mengenai kristal terdengar menggema di kuil yang sunyi dan kosong. Setelah Huan-Huan melepaskan diri dari Suang Jing, dia menerobos pengepungan dan terbang ke arah para iblis. Ada banyak luka di tubuhnya. Beberapa di antaranya bahkan berdarah. Pemandangan yang mengejutkan. Si kecil bertanya, "Apakah kamu ingin berhenti dan membalut lukamu?" Namun, Huan-Huan berkata, "Kita tidak bisa membalutnya. Kita harus membuat mereka terlihat lebih ganas. Dengan begitu, kita bisa menipu Xing Chen dengan lebih baik." "Kau menyiksa dirimu sendiri." Huan-Huan menghela napas. "Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak memperlakukan diriku sendiri dengan kasar sekarang dan Xing Chen mengetahuinya nanti, kau dan aku akan sama-sama hancur. Aku khawatir kau akan mati kehabisan darah sebelum terbang ke iblis." "Jangan khawatir, aku sengaja membiarkan mereka menyakitiku tadi. Luka-luka ini terlihat mengerikan, tetapi tidak akan membunuhku. Hanya sedikit sakit." Tidak lama setelah Lin Huan-Huan meninggalkan kota 10.000 binatang, seekor binatang muda yang tampan terbang mendekat. Ia mendarat di tanah dan melipat sayapnya. Jubah hitamnya membuatnya tampak lebih tinggi dan ramping. Rambut hitam panjangnya sedikit keriting, dan ujung rambutnya berkilau keemasan gelap. Fitur wajahnya tegas. Binatang muda rupawan itu adalah naga hitam yang datang dari Pulau Naga. Setelah memperoleh warisan ras naga, ia dapat berubah wujud menjadi manusia. Sekarang, dia berada dalam wujud manusianya. Si hitam kecil bertanya tentang keberadaan naga perak di kota 10.000 binatang, dan kemudian mengetahui bahwa Yu Tian sedang dikejar sebagai tersangka pembunuhan. Sekarang Yu Tian telah menjadi buronan, kuil 10.000 binatang buas telah mengeluarkan perintah pencarian. Seluruh benua binatang buas mengejarnya. Si hitam kecil segera mengejar Yu Tian. Dia harus menemukan naga perak dan menjaganya tetap aman sebelum para pengejar itu menangkapnya. Di suku iblis, setelah Sang Ye menelan empedu ular, ia mengalami 3 hari siksaan yang membuatnya berharap mati saja. Tubuhnya akhirnya berhasil mencerna kekuatan dahsyat yang diberikan pamannya dengan paksa dan berhasil meningkatkan binatang jiwanya ke 10 bintang. Dia bahkan melampaui tingkat bintang asli Han Ying dan menjadi binatang nomor 1 dari ras iblis. Pola bintang berbentuk ular di punggung Sang Ye telah berubah menjadi hitam seluruhnya. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa kembali menjadi binatang biasa.
Sang Ye mewarisi posisi pamannya dan menjadi komandan baru para iblis. Dia mengikuti Tao Wei untuk menemui ayah. Ini adalah pertama kalinya Sang Ye melihat Xing Chen. Dia duduk di tempat tinggi dan menatap semua makhluk hidup. Tao Wei membungkuk hormat dan memperkenalkan Sang Ye kepada ayah. Tatapan Xing Chen tertuju pada Sang Ye, dan dia mengamatinya sejenak. Kamu salah satu teman Huan-Huan. Sang Ye menjawab, ya. Jika sekarang kau mewarisi posisi komandan, itu artinya kau tidak akan pernah bisa kembali ke sisinya di masa depan. Apa kau sanggup melakukan itu? Sang Ye menunduk dan tidak menjawab pertanyaan itu. Xing Chen berkata, dari kelihatannya, kamu tidak sanggup melakukannya. Tao Wei segera berkata, ayah, Sang Ye masih muda dan sedikit emosional. Seiring berjalannya waktu, dia akan bisa melupakannya dengan sendirinya. Xing Chen tersenyum, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia tidak peduli dengan perubahan kekuatan pada iblis atau apa yang dipikirkan binatang buasnya. Xing Chen berkata dengan santai, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Tao Wei setuju. Kami akan pergi sekarang. Namun, Sang Ye menatap wajah Xing Chen dan tiba-tiba bertanya, apakah tubuh Huan-Huan ada di tanganmu? Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan umpan penemuan. Tao Wei segera menariknya menjauh, memberi isyarat bahwa dia tidak seharusnya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, Sang Ye tidak mau menundukkan kepalanya. Dia terus menatap wajah Xing Chen, menunggu jawabannya. Xing Chen menjawab dengan santai, iya. Bisakah aku menemuinya? Tidak, Xing Chen menolak dengan tegas. Mengapa? Tidak ada alasan. Huan-Huan adalah milikku. Hanya aku yang bisa melihatnya. Tidak ada orang lain yang bisa. Xing Chen mengekspresikan sikap posesifnya secara terbuka. Sang Ye sedikit mengernyit. Tubuhnya tidak berguna bagimu. Aku tidak membutuhkannya untuk apapun. Aku hanya ingin melihatnya setiap hari. Tatapan Xing Chen menyapu wajahnya. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tersenyum jahat. Aku bisa saja membiarkanmu melihat Huan-Huan. Kamu hanya perlu menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Huan-Huan punya 4 teman. Selain kamu, aku ingat ada 3 orang lainnya. Selama kamu membunuh salah satu dari mereka, aku akan membiarkanmu melihat Huan-Huan. Sang Ye, Xing Chen menganggap usulan yang tiba-tiba ini menarik. Kekuatanmu sudah mencapai 10 bintang. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuh Sueling, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk membunuh Suang Yun dan Bai Di. Bagaimana? Apakah kamu ingin membunuh mereka demi Huan-Huan? Sang Ye menatapnya dengan dingin. Kau memang iblis. Jantung Tao Wei berdebar kencang. Jangan bicara seperti itu pada ayah, nasihatnya lembut. Alih-alih marah, Xing Chen malah tersenyum. Huan-Huan ada di tangan iblis sepertiku. Kalau kau ingin melihatnya, kau hanya bisa membuat kesepakatan dengan iblis sepertiku. Sang Ye terdiam lama sebelum berkata, aku harap kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Tao Wei mengucapkan selamat tinggal pada Xing Chen sebelum pergi. Xing Chen kembali ke Laut Ilusi. Pulau itu masih mengambang sendirian di Laut Hitam. Tubuh Huan-Huan terbaring di ranjang batu. Wajahnya yang cantik bersinar samar di malam hari. Dia begitu cantik sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Xing Chen membelai wajahnya dengan lembut dan tersenyum lembut. Ayo bertaruh. Coba tebak apakah Sang Ye akan membunuh Suang Yun atau Bai Di untukmu. Huan-Huan tidak bergerak. Dia tidak bereaksi. Mata Xing Chen dipenuhi dengan penyesalan. Andai saja kau bisa membuka matamu sekarang dan melihat dengan matamu sendiri bagaimana keluargamu, yang dulu kau sayangi, akan saling membunuh. Adegan itu pasti akan sangat menarik. 506 keluarga, musuh. Luka Suang Yun telah sembuh. Namun, komandan baru dari pasukan iblis telah mengambil alih. Suang Yun telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melancarkan serangan kejutan, yang membuatnya sangat frustrasi. Akhir-akhir ini Suang Yun menjadi jauh lebih patuh. Sepertinya dia tidak akan melakukan apapun untuk saat ini. Dia pikir tidak ada gunanya terus membuang waktu di sini. Sebaiknya dia kembali ke kota batu terlebih dahulu. Masih banyak hal yang harus dia tangani di kota itu. Juga,
Karena suatu alasan, Sueling mengatakan bahwa dia akan mengejar Yutian, tetapi dia tidak kembali. Suang Yun pergi berpatroli di sekitar kamp seperti biasa hari ini. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan tamu tak diundang. Melihat Sang Ye berdiri tidak jauh darinya, semua prajurit binatang yang hadir segera menjadi sepenuhnya waspada dan menatap Sang Ye dengan waspada. Suang Yun tampaknya tidak menyadari ketegangan antara kedua belah pihak dan tersenyum santai. Tuan Sang Ye, mengapa Anda datang ke sini untuk jalan-jalan hari ini? Sang Ye masih tampak dingin. Rambut hitamnya yang panjang mencapai pinggang, dan matanya dalam. Aku di sini untukmu. Suang Yun mencibir. Mengapa kamu mencariku? Untuk membalas dendam. Mereka dulunya sedekat saudara. Namun, Suang Yun membunuh paman Sang Ye. Sebagai panglima para iblis, tangan Sang Ye berlumuran darah prajurit binatang. Mereka telah menjadi musuh. Jarak antara mereka berdua lebih dari 10 meter. Jarak yang tampaknya dekat ini memisahkan mereka, sama seperti hubungan mereka saat ini. Sang Ye berkata, saya telah menemukan tubuh Huan Huan. Mendengar nama Huan Huan, ekspresi Suang Yun akhirnya sedikit berubah. Di mana dia? Sang Ye berkata, aku ingin bicara denganmu sendirian. Suang Yun ragu sejenak sebelum memilih untuk mempercayai Sang Ye. Jiu Yuan merendahkan suaranya. Yang mulia, dia musuh kita sekarang. Anda tidak bisa mempercayai apa yang dikatakannya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Suang Yun dan Sang Ye meninggalkan pandangan semua orang dan berjalan ke dalam hutan. Tidak ada seorang pun di sana kecuali beberapa burung yang berkicau di kejauhan. Suang Yun berdiri diam dan mengamati Sang Ye. Ia menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, bahkan melampaui pamannya, Han Ying. Tidak heran dia menerobos masuk ke perkemahan binatang buas sendirian. Dia mungkin percaya diri dengan kekuatannya dan tidak takut pada musuh. Suang Yun bertanya, di mana tubuh Huan Huan? Xing Chen memilikinya. Xing Chen? Suang Yun mengunyah nama itu 2 kali. Siapa dia? Bapak para setan. Suang Yun mengerutkan kening. Dia dewa. Apakah benar-benar ada dewa yang hidup di dunia ini? Aku tidak yakin apakah dia dewa atau bukan. Yang ku tahu dia sangat kuat. Aku tidak sebanding dengannya sekarang. Peluang untuk mendapatkan kembali tubuh Huan Huan dengan paksa sangat kecil, jadi aku butuh bantuanmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tatapan Sang Ye tertuju padanya dengan dinginnya yang khas hewan berdarah dingin. Aku ingin meminjam nyawamu. Sueling akhirnya terbangun. Dia mengusap pelipisnya cukup lama sebelum akhirnya tersadar. Dia perlahan mengingat apa yang terjadi sebelum dia tertidur. Nabi telah memanggil dia dan Baidi. Dia berkata bahwa ada sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada mereka. Tak disangka-sangka, begitu mereka melihat sang Nabi, ia pun menyingkapkan cadar sutra hiu dan menampakkan kedua matanya. Mata seorang nabi tidak hanya dapat melihat masa depan tetapi juga melihat hati seseorang dan membingungkan pikirannya. Ketika Sueling dan Bai Di melihat matanya, mereka tertidur tanpa sadar. Memikirkan hal ini, Sueling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Sialan, dia telah jatuh ke dalam perangkap nabi. Dia menyenggol Bai Di yang masih pingsan di sampingnya. Bai Di membuka matanya, tampak bingung. Dia jelas tidak menyadari di mana dia berada. Kita dijebak oleh Nabi. Sueling berdiri. Orang itu membuat kita berdua pingsan. Dia pasti mencoba menyerang Huan Huan. Kita harus membalas dendam padanya. Mendengar nama Huan Huan, Bai Di segera tersadar kembali. Dia dan Sueling meninggalkan ruang rahasia untuk melunasi hutangnya kepada sang Nabi. Kuil itu sangat sepi. Selain mereka, tidak ada seorang pun. Ketika mereka menemukan sang Nabi, mereka melihatnya duduk sendirian di pintu. Punggungnya bersandar pada pegunungan yang jauh, membuatnya tampak semakin dingin dan kesepian. Di atas kepalanya tergantung serangkaian lonceng angin yang terbuat dari kerang. Angin bertiup dan lonceng angin berbunyi. Nabi itu tidak menoleh ke belakang, tetapi dia sudah tahu bahwa Sueling dan Bai Di ada di sini. Dia berkata dengan tenang, kalian sudah bangun. Sueling melangkah maju dan mencengkeram kerah baju sang nabi. Dia mengangkat tinjunya, ingin menghajarnya. Namun ketika dia melihat mata sang nabi tertutup oleh kain sutra ikan hiu,
dia tidak tega meninjunya. Namun dia merasa marah karena membiarkan sang nabi pergi. Baidi berjalan mendekat dan menepuk bahu Sueling. Tenanglah. Sueling melepaskan nabi itu dan menggertakkan giginya. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelmu. Terima kasih. Nabi itu tidak peduli diolok-olok sebagai orang cacat. Ia memegang bola kecil yang terbuat dari tulang hewan di satu tangan dan membetulkan kerah bajunya yang robek dengan tangan lainnya. Rekomendasi pribadi yang tidak boleh Anda lewatkan. Umpan penemuan. Sueling bertanya, mengapa kau memukul kami? Di mana Huan? Apa yang kau lakukan padanya? Baidi menatap sang nabi, menunggu jawabannya. Nabi berkata, aku mengirimnya ke setan. Baidi mendesak, mengapa kau mengirimnya ke iblis? Xing Chen memiliki tubuhnya. Jika dia ingin kembali ke bentuk aslinya, dia harus pergi ke ras iblis. Sueling berkata dengan marah, jika kau biarkan dia mencari Xing Chen si gila itu sendirian, dia akan berada dalam bahaya. Apa yang akan terjadi kemudian? Aku akan melindunginya. Sueling tidak mempercayainya. Bagaimana kau bisa melindunginya saat kau ada di sini? Bisakah kau berteleportasi? Nabi tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Saya punya rencana sendiri, katanya acuh tak acuh. Saya tidak akan membiarkannya mati. Baidi mengerutkan kening. Siapa kamu yang bisa membuat kami percaya padamu? Dengan mataku, aku bisa melihat masa depan yang tidak bisa kau lihat. Mendengar ini, kemarahan Sueling sedikit mereda. Maksudmu masa depan Huan aman? Nabi tidak berkata apa-apa. Ujung jarinya dengan lembut mengusap bola kecil yang terbuat dari tulang hewan. Sueling menganggap diamnya sebagai tanda persetujuan. Kami akan mempercayaimu lagi kali ini. Jika kau berbohong padaku, aku akan merobohkan kuil 10.000 binatangmu. Dengan itu, Sueling berbalik untuk pergi. Baidi bertanya kemana dia pergi. Tanpa menoleh ke belakang, Sueling berkata, aku akan pergi mencari Huan. Baidi mengucapkan selamat tinggal kepada sang nabi dan segera mengikutinya. Nabi tetap di tempatnya dan melihat mereka pergi. Dia sedingin patung. Lonceng angin berdenting di atas kepalanya. Baidi segera mengikuti Sueling. Bagaimana kau bisa percaya bahwa Nabi dapat menjamin keselamatan Huan? Sueling berkata, Nabi disebut demikian karena matanya dapat melihat masa depan. Karena ia dapat melihat bahwa masa depan Huan aman, maka Huan pasti aman. Baidi tampak mengerti. Begitu. 507 sekarat. Huan melakukan perjalanan siang dan malam dan akhirnya tiba di persimpangan antara ras iblis dan perkemahan binatang. Selama dia melintasi gunung di depannya, dia bisa memasuki wilayah iblis. Luka-luka di tubuh Huan sudah mati rasa karena rasa sakit. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju gunung. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar ledakan yang memekakkan telinga di hutan bawah. Huan tidak dapat menahan diri untuk berhenti terbang dan melihat ke bawah. Berkat tubuhnya ini, dia bisa melihat dengan jelas dua binatang buas yang sedang bertarung sengit di hutan melalui dedaunan yang jarang. Dua binatang buas yang bertempur adalah serigala putih beku keperakan dan seekor ular piton hitam besar dengan pola merah. Itu Suang Yun dan Sang Ye. Huan terkejut. Mengapa mereka ada di sini? Dan mereka juga bertarung dengan sangat sengit. Huan membungkuk dan terbang menuju hutan, berencana untuk melihat apa yang sedang dilakukan keduanya. Begitu mendarat, dia melihat leher serigala putih beku keperakan telah digigit ular piton. Melihat serigala putih es perak hendak digigit sampai mati, Huan tidak peduli dengan hal lain dan langsung menerkam ular piton itu dengan tombak naganya. Ular piton itu tidak menyangka hal ini akan terjadi. Karena terkejut, ia didorong ke tanah oleh Huan. Huan meletakkan tombak naga di depannya dan menekannya ke lehernya. Dia memarahi dengan agresif, apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu saat itu? Sang Ye melihat wajahnya dengan jelas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri terpaku di tanah. Untuk sesaat, dia lupa untuk melawan dan membiarkan wanita itu menekannya. Sudah kubilang, aku bisa memaafkanmu apapun kesalahanmu, tapi aku tidak bisa mentolerirmu menyakiti keluargaku. Suara Huan kuat. Pada saat ini, Silvery Frost White Wolf sudah berdiri.
Darah masih mengalir dari luka di lehernya yang disebabkan oleh ular piton. Darahnya hitam. Jelas, dia telah diracuni. Serigala putih beku perak menggelengkan kepalanya yang bengkak dan berusaha untuk tetap terjaga. Dia melihat sosok yang menekan ular piton itu dan butuh beberapa saat untuk mengenalinya. Kau Yutian. Huan menoleh ke arahnya dan melihat bahwa dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia segera mengerti bahwa dia sudah diracuni. Dia menundukkan kepalanya dan berkata kepada Sang Ye, bantu dia mendetoksifikasi racunnya. Namun, Sang Ye berkata, tidak. Hati Huan mencelos. Apakah kamu benar-benar ingin meracuninya? Sang Ye terdiam. Melihat dia menolak mengatakan apapun, Huan sedikit marah. Katakan sesuatu. Sang Ye hanya memalingkan kepalanya dan melihat ke tempat lain tanpa berkata apa-apa. Huan menggertakkan giginya karena benci. Dia benar-benar ingin menghajarnya. Sejak dia memasuki tubuh Yutian, kepribadiannya telah dipengaruhi oleh ras naga. Dia menjadi sedikit mudah tersinggung dan suka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Serigala putih beku keperakan tidak dapat berdiri tegak lagi. Dia duduk di tanah. Bulunya yang awalnya berwarna putih keperakan tampak semakin pudar akibat racun. Suang Yun berusaha untuk tidak jatuh. Dia berkata, Yutian, ini masalah keluarga antara aku dan Sang Ye. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Huan berbalik dan membentaknya, masalah keluarga apa yang harus diselesaikan dengan nyawamu. Suang Yun sekarang pusing, pikirannya tidak jernih, dan kata-katanya sedikit tidak jelas. Sang Ye tidak ingin membunuhku. Kami hanya berpura-pura. Xing Chen ingin dia membunuhku, jadi aku bekerja sama dengannya untuk berpura-pura. Dengan begitu, dia bisa melihat Huan. Dengan kata-kata terakhirnya, dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan pingsan. Meski tidak jelas, Huan tetap mengerti maksudnya. Dia menatap Sang Ye. Apakah yang dikatakannya benar? Sang Ye masih diam saja. Huan menarik tombak naganya, berdiri, dan berjalan ke sisi Silvery Frost White Wolf. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa luka di lehernya. Ular piton itu perlahan menggeliat dan berdiri. Huan menoleh padanya. Aku tidak peduli jika kalian berdua berpura-pura. Singkatnya, kalian harus mendetoksifikasi dia sekarang. Ular piton itu tidak bergerak. Melihat ini, Huan menjadi semakin marah. Dari keempat sahabatnya di rumah, dia dulu berpikir bahwa hanya Suang Yun yang tidak bisa diandalkan. Sekarang, tampaknya bahkan Sang Ye pun tidak bisa diandalkan seperti Suang Yun. Dia berteriak dengan marah, kontrak pasangan telah berakhir. Kau tidak akan mendengarkanku, ya. Jika kau tidak mendetoksifikasi Suang Yun hari ini, aku akan mati di hadapanmu. Menghadapi ancamannya yang nyaris tak tahu malu, Sang Ye berdiri kaku sejenak sebelum memilih untuk berkompromi. Meski tahu bahwa dia hanya mengancamnya, Sang Ye tetap tidak tega mendengar dia mengucapkan kata mati. Ular piton itu perlahan melata dan menggunakan darahnya untuk membantu Suang Yun mendetoksifikasi racunnya. Kemudian, dia melihat darah dari luka Suang Yun berangsur-angsur berubah menjadi merah cerah, dan suhu tubuhnya berangsur-angsur kembali normal. Huan menghela napas lega. Ular piton itu berbalik dan melata pergi tanpa suara. Huan menghentikannya. Kemana kamu akan pergi sekarang? Aku akan kembali ke iblis. Huan segera berdiri. Aku akan pergi bersamamu. Ular piton itu tampak terkejut. Kau akan mencari setan juga. Ya, Sang Ye ragu-ragu dan berkata, tapi para iblis tidak menerima binatang biasa. Itu lebih dari sekadar tidak ramah. Mereka membenci binatang biasa sampai ke akar-akarnya. Huan berkata, aku akan mencari Xing Chen untuk mendapatkan tubuhku kembali. Sang Ye teringat betapa posesifnya Xing Chen terhadapnya, dan nada suaranya dipenuhi dengan ketidaksetujuan. Dia tidak akan mengembalikan tubuhmu kepadamu. Huan menyeringai. Itulah sebabnya kita harus bekerja sama untuk menggelar pertunjukan. Hah! Huan mencondongkan tubuhnya dan menyentuh leher ular piton itu. Rencanamu dengan Suang Yun terlalu berbahaya. Bahkan jika kamu bisa membuat Suang Yun memalsukan kematiannya, bagaimana jika Xing Chen ingin membunuhnya begitu saja?
Bukankah Suang Yun benar-benar akan mati? Sang Ye tidak mengatakan apa-apa dan menunggu dia melanjutkan. Huan mengedipkan mata padanya. Aku punya rencana yang lebih baik. Apakah kau ingin berakting bersamaku? Apa yang ingin kamu lakukan? Huan mencondongkan tubuhnya. Penatua pertama menuduhku melakukan pembunuhan. Aku sekarang menjadi buronan. Aku melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan terluka parah. Aku kebetulan jatuh ke tanganmu. Bawa aku kembali dan tawarkan aku kepada Xing Chen. Sang Ye menolak tanpa berpikir. Tidak, kenapa? Aku sudah lama memikirkan rencana ini. Selama aku bisa bertemu Xing Chen, aku punya cara untuk kembali ke tubuhku. Bahkan jika kau bisa kembali ke tubuhmu, bagaimana setelah itu? Xing Chen tidak akan membiarkanmu pergi. Kau hanya akan terperangkap olehnya. Kau akan memohon kematian. Huan tidak berani mengatakan bahwa dia telah berjanji kepada Nabi untuk membunuh Xing Chen. Misi ini terlalu berbahaya. Sang Ye pasti tidak akan mengizinkannya mengambil risiko. Dia memeluk ular besar itu dan menatapnya dengan penuh rasa senang. Aku masih memilikimu, bukan? Saat aku mendapatkan tubuhku kembali, kita bisa bekerja sama dari dalam dan memikirkan cara untuk melarikan diri. Sang Ye menatapnya dan melihat luka-luka di tubuhnya. Apa yang terjadi dengan luka-lukamu? Siapa yang menyebabkannya? Tidak masalah. Kau hanya perlu membawaku ke Xing Chen. Selanjutnya, aku. Siapa yang melakukan ini? Sang Ye memotongnya dan mengulangi kata demi kata. Mata ular merahnya dipenuhi dengan paranoia. Seolah-olah begitu dia mengatakan siapa orangnya, dia akan langsung mencabik-cabik orang itu. Huan merasa sedikit bersalah di bawah tatapannya. Aku tidak sengaja jatuh. Sang Ye, 508 tidak, dia perempuan. Setelah berkata demikian, mungkin Huan merasa bahwa dia terlalu ceroboh dengan perkataannya, tetapi dia tersenyum malu. Sang Ye berkata, kami akan memikirkan cara untuk membantumu mendapatkan kembali tubuhmu, tetapi kamu tidak boleh mendekati Xing Chen. Bersikaplah baik. Huan melepaskan ular itu dan berkata dengan marah, mengapa kamu begitu keras kepala? Ini menyangkut keselamatanmu. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau. Huan menghentakkan kakinya dengan marah. Dasar bodoh. Sang Ye menjulurkan lidah ularnya dan menjilati pipinya. Di mana Sueling? Bukankah dia pergi bersamamu? Huan mengelak dengan lidah ularnya karena kesal. Aku tidak tahu. Ketika Suang Yun bangun, mintalah dia untuk memikirkan cara memanggil Sueling. Semua orang akan memikirkan cara untuk mendapatkan tubuhmu kembali. Huan mengangkat wajahnya dan melotot ke arahnya. Apa yang bisa kau lakukan? Kau akan menyerbu ras iblis dan bertarung dengan Xing Chen. Dengan amarah Xing Chen, dia pasti akan memeluk tubuhku dan melompat ke laut jika kau membuatnya marah. Bukannya dia belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Sang Ye tidak banyak bicara, tetapi sikapnya tegas. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu mendekati Xing Chen. Itu terlalu berbahaya. Huan melotot marah padanya. Jika kau tidak membantuku, aku akan mencari Xing Chen sendiri. Kau tidak bisa menghentikanku. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Berhenti. Sang Ye dengan cepat menyelinap di depannya dan menghalangi jalannya. Kau tidak akan kemana-mana. Minggir. Sang Ye tidak bergerak. Tampaknya dia bertekad untuk menghentikannya. Huan melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Dia membuat wajah. Jika kamu memiliki kemampuan, terbanglah ke langit dan hentikan aku di sana. Sang Ye menatapnya. Turunlah. Tidak, kata Huan dengan keras. Aku akan terbang ke iblis sekarang. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghentikanku. Dengan itu, dia terbang menjauh. Sang Ye memanggil namanya beberapa kali, tetapi dia tidak berhenti. Dalam sekejap mata, dia hilang. Sang Ye khawatir akan keselamatannya dan segera mengejarnya. Suang Yun sendirian di hutan. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa Sang Ye dan Yu Tian telah pergi. Suang Yun berdiri dan berubah menjadi wujud manusia. Setelah berpakaian, dia menyentuh luka di lehernya. Pendarahannya sudah berhenti, dan kepalanya sudah tidak pusing lagi. Lukanya masih terasa sedikit sakit. Sambil berjalan, dia memikirkannya.
Sang Ye sebelumnya telah memberitahunya bahwa mereka akan berakting bersama untuk Xing Chen. Pada akhirnya, tepat saat Sang Ye hendak menyerang, Yu Tian tiba-tiba bergegas keluar. Sekarang, pertunjukan mereka tidak dapat dilanjutkan. Dia bertanya-tanya kemana Sang Ye dan Yu Tian pergi. Huan terbang sangat cepat. Meskipun Sang Ye mengejar dengan sekuat tenaga, dia masih selangkah lebih lambat. Ketika dia kembali ke wilayah para iblis, dia menyadari bahwa Huan sudah dikepung oleh pasukan iblis. Semua orang bersenjata lengkap dan menatap waspada ke arah binatang buas yang turun dari langit. Huan menusukkan tombak naga ke tanah dan berteriak, "Panggil bosmu keluar." Tak ada satupun binatang yang berkata apa-apa. Sang Ye berjalan keluar dari kerumunan. "Saya bos mereka." Huan menoleh untuk menatapnya. "Di mana pamanmu? Bukankah dia komandanmu?" "Dia sudah meninggal. Sekarang aku komandannya." Huan sangat terkejut. "Benarkah? Kamu benar-benar sudah menjadi komandan? Berapa gaji bulananmu?" Sang Ye teringat sesuatu. "Saya belum menerima gaji saya. Gaji komandan tidak boleh rendah. Kalau nanti sudah terima uangnya, jangan lupa serahkan. Jangan simpan uangnya sendiri." Oh, percakapan mereka kedengaran sangat alami, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, terasa aneh. Para binatang dari ras iblis semuanya tampak kebingungan, sama sekali tidak memahami hubungan di antara mereka berdua. Tao Wei, yang bergegas datang setelah mendengar berita itu, berdiri tidak jauh dari situ. Awalnya dia berencana untuk menunggu Sang Ye menghadapi binatang buas yang tiba-tiba menerobos masuk. Dia tidak menyangka Sang Ye akan mengobrol dengannya secara terbuka. Di mana aura kuatnya sebagai komandan? Apa yang terjadi dengan pertarungan? Untuk mengembalikan alur cerita ke jalurnya, Tao Wei melangkah keluar dari kerumunan dan menunjuk Huan. "Tangkap binatang pemberani ini." Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Sang Ye berteriak dengan tegas, "Jangan sentuh dia." Tao Wei menatapnya dengan tidak percaya. "Orang ini adalah musuh. Kita harus menangkapnya. Jika aku menolak, maka selesailah sudah." Tao Wei menghampirinya dan merendahkan suaranya. "Kau mengenalnya?" Sang Ye berkata, "Dia pasanganku." Mata Tao Wei membelalak. "Tapi dia laki-laki. Pasanganmu laki-laki." "Tidak, dia perempuan." Tao Wei menatap Lin Huan dari atas ke bawah. Sambil mengelus jenggotnya, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Dia jelas laki-laki. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu salah mengenali orientasi seksualmu setelah memakan spiritual boots?" Sang Ye meliriknya. "Kamu terlalu banyak berpikir." "Tapi, dia," Tao Wei menunjuk Lin Huan dengan tidak percaya. "Kamu benar-benar menyukainya. Pilihanmu terlalu liar." Sang Ye mengabaikannya dan berkata pada Huan, "Kembalilah. Jangan main-main di sini." Huan menyilangkan lengannya dan mengucapkan kata demi kata, "Aku harus menemui Xing Chen hari ini, atau aku tidak akan pergi." Mendengar perkataannya, Tao Wei langsung bertanya, "Apakah kamu kenal ayah?" "Benar sekali. Dia dan aku adalah teman lama." Tao Wei menatapnya dengan lebih bingung. "Bolehkah aku bertanya siapa kamu?" "Namaku Yu Tian." Tao Wei mengulang nama itu tanpa suara. "Aku belum pernah mendengar nama ini. Jika kau tidak percaya padaku, katakan pada Xing Chen bahwa ada seekor binatang buas bernama Yu Tian yang sedang mencarinya. Dia tentu akan datang dan menemuiku." Begitu mendengar itu, melihat betapa percaya dirinya, hati Tao Wei bergetar. Mungkinkah wanita yang tampak seperti laki-laki ini benar-benar teman lama ayah? Tao Wei menoleh ke arah Sang Ye dan mengerutkan kening. "Siapa temanmu ini?" "Dia seekor naga." Tao Wei tercengang. "Dia dari ras naga." Huan segera berkata, "Ya, kita bertemu terakhir kali." Tao Wei merasa gelisah. "Kapan terakhir kali kau memaksa Little Black menyerangku dengan cincin kejut?" Tao Wei, naga perak yang dilihatnya terakhir kali sebenarnya adalah dia. "Musuh pasti akan bertemu." Huan tersenyum padanya. "Aku sudah lama mendengar tentangmu, dukun Tao Wei. Aku ingin meminta nasihatmu." Tao Wei bersembunyi di belakang Sang Ye. "Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Ini wilayah para iblis." Huan berdiri dan dengan santai mencabut tombak naga itu. Dia bertanya perlahan,
Kudengar tunas spiritual yang dimakan Sang Ye terakhir kali dibuat olehmu. Tao Wei mundur. Apa itu tunas spiritual? Aku tidak tahu apa-apa. Huan mendekatinya selangkah demi selangkah. Dan air lupa yang diminumnya terakhir kali juga darimu. Apa yang kau inginkan? Jangan datang. 509 Ayah, tolong selamatkan aku. Tao Wei awalnya mengandalkan Sang Ye untuk membantunya. Dia tidak menyangka orang ini akan melihat tanpa daya saat Yutian memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dia sama sekali tidak berniat menghentikannya. Tao Wei sangat marah sehingga dia hanya bisa berlari dan berteriak, "Hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekatiku." Ada banyak binatang di ras iblis, tetapi tidak semuanya mendengarkan perintah Tao Wei. Misalnya, para pembantu kepercayaan yang ditinggalkan Han Ying hanya mendengarkan perintah Sang Ye setelah kematiannya. Sekalipun Tao Wei dikejar kemana-mana, selama Sang Ye tidak berbicara, binatang buas itu tidak akan bergerak. Pada akhirnya, hanya sejumlah kecil binatang yang berdiri untuk membantu Tao Wei. Mereka pada dasarnya adalah pengikut Tao Wei. Dibandingkan dengan Sang Ye, yang merupakan komandan, mereka jelas lebih bersedia mendengarkan dukun Tao Wei. Huan mengangkat tombak naganya dan menusuk Tao Wei. Binatang-binatang iblis itu segera berdiri di belakang Tao Wei dan berubah wujud menjadi binatang buas untuk melawan Huan. Kekuatan besar ras naga bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh binatang buas ini. Tak lama kemudian, mereka semua dikalahkan oleh Huan. Huan terus mengejar Tao Wei. Si kecil berbaring di bahunya dan mencoba memperburuk keadaan. Tusuk pantatnya. Mari kita lihat apakah dia masih berani memberi obat kepada suamimu di masa depan. Sebagai seorang dukun, Tao Wei memiliki banyak metode yang tidak terduga. Namun, ia tidak berdaya karena Huan mengejarnya terlalu dekat. Ia tidak punya pilihan selain fokus untuk melarikan diri. Huan mengepakkan sayapnya dan mengikutinya dari dekat. Sesekali, dia akan menusuknya seperti kucing yang menggoda tikus. Seekor binatang buas berjalan ke sisi Sang Ye dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kita benar-benar tidak akan membantu dokter penyihir Tao Wei?" Sang Ye terus menatap sosok yang jauh di sana. "Itu tidak perlu. Tapi dia dukun. Bagaimana kalau dia terluka?" Namun, Sang Ye berkata, tidak ada salahnya memberinya pelajaran. Binatang yang berbicara itu adalah salah satu mantan ajudan terpercaya Han Ying. Ketika mendengar kata-kata Sang Ye, dia berpikir sejenak dan langsung bereaksi. "Saya mengerti." Sejak Han Ying meninggal, Tao Wei tidak menganggap serius Sang Ye muda. Ia berpikir untuk mengambil alih semua kekuatan dalam ras iblis. Kalau saja jiwa binatangnya tidak cukup kuat, dia pasti sudah menggantikan Sang Ye. Dia terlalu sombong dan memang perlu diberi pelajaran. Huan mengejar Tao Wei untuk waktu yang lama. Tao Wei penuh luka. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan naga dewasa, dan Sang Ye tidak berniat membantunya. Binatang buas yang mengikutinya juga bukan tandingan Huan. Pada akhirnya, Tao Wei tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan berlari ke arah ubur-ubur. Huan segera mengejarnya. Ubur-ubur besar itu melayang di atas danau, tentakelnya yang tipis dan panjang serta tembus cahaya mengambang di udara. Tao Wei bergegas ke jangkauan serangan tentakel ubur-ubur dan berteriak minta tolong. Tentakel ubur-ubur segera bergerak dan melonjak ke arah Huan di belakang Tao Wei. Huan berubah menjadi naga perak dan mengepakkan sayapnya untuk terbang. Si kecil berat segera melompat ke punggung naga dan memegang erat sisik-sisiknya agar tidak tergelincir. Ubur-ubur itu sangat besar, tetapi naga perak tidak kalah dengannya. Saat tentakel melilit tubuh naga perak itu, dia dengan mudah melepaskan diri. Dia menabrak ubur-ubur itu tanpa rasa takut. Ubur-ubur besar itu terlempar ke belakang oleh naga perak dan jatuh ke danau dengan bunyi plok. Airnya memercik tinggi dan menghantam tanah dengan keras bagai ombak. Sebelum ubur-ubur itu bisa berdiri, naga perak itu membungkuk dan bergegas turun. Ia duduk di atas kepala ubur-ubur itu. Ubur-ubur besar terpaksa ke dasar danau dan bahkan tidak bisa berdiri. Naga perak itu menepuk-nepuk ubur-ubur besar itu dengan ekornya. "Bersikaplah baik, atau aku akan membuatmu menjadi hidangan ubur-ubur rebus malam ini."
Ubur-ubur itu sangat marah hingga tentakelnya gemetar dan tubuhnya berubah menjadi merah muda pucat. Ia berjuang mati-matian, tetapi benda di kepalanya terlalu berat. Ia tidak bisa mendorongnya. Si kecil duduk di punggung naga perak itu dan memuntahkan air danau. Dia berkata dengan nada meremehkan, bau air ini sangat tidak enak. Mereka membalikkan danau itu. Wajah Tao Wei menjadi pucat saat melihat ubur-ubur besar yang biasanya ditakuti semua orang telah diinjak oleh naga perak. Dia tahu bahwa naga sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu kuat. Dia bertanya-tanya siapa yang lebih kuat, naga perak ini atau ayah. Begitu pikiran ini muncul, Tao Wei tiba-tiba teringat. Benar, mereka masih memiliki ayah. Tao Wei berlutut di tanah dan berteriak, "Ayah, tolong selamatkan aku." Ketika Huan mendengar teriakannya, dia tidak hanya tidak merasa cemas, tetapi dia juga tersenyum puas. Berteriaklah lebih keras agar ayahmu dapat mendengarmu dengan lebih baik. Tao Wei sangat marah melihat penampilannya yang tak kenal takut, dan teriakannya pun semakin keras. Tak lama kemudian, Huan melihat banyak gelembung muncul di air sebelum mulai berdeguk. Dia menatap air dengan rasa ingin tahu. Dengan suara keras, danau itu tiba-tiba meledak. Air terciprat. Naga perak itu begitu ketakutan sehingga dia segera mengepakkan sayapnya dan terbang. Si kecil berat kehilangan pegangannya dan berguling dari punggung naga. Untungnya, naga perak itu bereaksi tepat waktu dan menjulurkan cakarnya untuk menangkapnya. Tao Wei yang sedang berlutut di tepi pantai pun tak luput. Ia pun terciprat oleh air danau dan basah kuyup. Gunung di atas kepala ubur-ubur itu akhirnya pergi, dan ubur-ubur besar itu bisa memanjat keluar dari danau. Ia melayang di udara, dan sosok Xing Chen menembus tubuhnya saat ia perlahan berjalan keluar. Sang Ye dan binatang buas lainnya bergegas setelah mendengar berita itu. Ketika mereka melihat Xing Chen muncul, mereka segera menundukkan kepala dan membungkuk. Tao Wei berlutut di tanah, bahkan tidak berani melihat ke atas. Naga perak itu berputar di udara dan terbang kembali ke ubur-ubur besar. Dia menyapa Xing Chen, lama tidak bertemu. Ubur-ubur besar itu menjulurkan tentakelnya dan dengan lembut melilitkannya di pergelangan tangan Xing Chen, sambil mengeluarkan rengekan yang terdengar seperti sedang mengungkapkan keluhannya. Jika bisa bicara, dia pasti akan menunjuk naga perak itu dan berteriak, "Orang jahat ini baru saja menindasku. Ayah, balaskan dendamku." Xing Chen menyentuh tentakel ubur-ubur besar itu untuk menghiburnya. Setelah dekat dengan tuannya, emosi ubur-ubur akhirnya stabil. Xing Chen menatap naga perak di depannya, matanya yang berwarna kuning menyala. "Apa yang kau lakukan di sini?" Naga perak itu berputar 360 derajat dan memperlihatkan luka-luka di tubuhnya. "Aku dicari oleh kuil 10.000 binatang buas. Mereka ingin membunuh dan menyakitiku. Jadi aku datang untuk bergabung denganmu." Ekspresi Xing Chen tampak rumit. "Apakah menurutmu aku begitu mudah tertipu?" Naga perak itu berkedip polos. "Hah, dengan kekuatanmu, tidak ada seorang pun di kuil 10.000 binatang yang bisa menyakitimu kecuali sang nabi, kan?" Naga perak itu mencoba membela diri. "Mereka membius dan menyergapku. Aku lengah dan mereka menangkapku." "Oh." Sudut mulut merah cerah Xing Chen berkedut. Wajahnya yang pucat dan tampan memiliki pesona aneh yang tak terlukiskan. "Katakan padaku, obat apa yang bisa membuat seorang dewa jatuh?" Naga perak itu mencoba berpikir lama. Akhirnya, dia mengeluarkan 3 kata dengan datar. "Apel beracun. 510 Saya jelas orang baik." Xing Chen menatap Tao Wei yang sedang berlutut di tanah dan bertanya dengan tenang, "Apakah kamu pernah mendengar tentang apel beracun ini?" Tao Wei dengan cepat menjawab, "Saya belum pernah mendengarnya." Naga perak itu segera berkata, "Itu karena kamu bodoh." Wajah Tao Wei memerah. "Sebagai dukun terbaik dari ras iblis, saya memiliki setidaknya 8.000 resep di tangan saya. Saya telah mendengar banyak nama obat. Saya belum pernah mendengar tentang apel beracun." Dia mengatakannya dengan tegas, tetapi naga perak itu tidak peduli. "Hanya karena Anda belum pernah mendengarnya, bukan berarti itu tidak ada." Tao Wei ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Xing Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia berhenti. Tao Wei hanya bisa terdiam dengan kesal,
tidak berani mengatakan apapun lagi. Xing Chen mengamati naga perak itu dari atas ke bawah. Berani sekali kau menerobos masuk ke wilayah iblis secara terang-terangan. Huan berkata, aku tidak punya pilihan. Tidak ada tempat bagiku di benua binatang buas ini lagi. Aku tidak punya pilihan selain datang dan bergabung denganmu. Tidak ada pilihan. Xing Chen melirik Tao Wei yang penuh luka. Kau menyerbu masuk dan memukul salah satu orangku. Apakah ini caramu meminta untuk bergabung dengan kami? Huan berkata dengan jujur, aku baru saja menyelesaikan dendam pribadi dengannya. Dari apa yang kau lihat, kau bertekad untuk tetap berada di ras iblis, iya. Itu benar, Sang Ye dan Tao Wei selalu bertugas menampung anjing-anjing liar. Itu tidak ada hubungannya denganku. Xing Chen berbalik untuk pergi. Huan segera menghentikannya. Kemana kamu pergi? Rumah. Naga perak itu membungkuk. Aku akan kembali bersamamu. Xing Chen menatap kepala naga yang tiba-tiba mendekat dan sedikit mengernyit seolah tidak tahan dengan penampilannya. Ubur-ubur besar itu juga tampak sedikit takut padanya. Tanpa sadar ia menyusut di belakang Xing Chen. Xing Chen berkata, kembalilah ke bentuk manusia sebelum kau berbicara padaku. Huan menjadi sangat cemas saat dia berubah tadi. Pakaiannya robek oleh tubuh naga itu. Jika dia kembali ke wujud manusianya sekarang, dia tidak akan punya pakaian untuk dikenakan dan harus berlarian tanpa busana. Dia melihat sekeliling dan akhirnya terbang di depan Sang Ye. Pinjamkan aku beberapa pakaian. Sang Ye melepas jubahnya dan menyerahkannya padanya. Huan segera berubah kembali ke wujud manusianya dan berpakaian. Si kecil berat berbaring di bahunya seperti boneka manusia yang sangat cantik. Sang Ye terus menatapnya. Apakah kamu harus mencari Xing Chen? Saya sudah di sini. Saya tidak akan kembali sebelum mencapai tujuan saya. Sang Ye mengerutkan kening seolah-olah dia tidak berdaya melawan kekeras kepalaannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Kalau begitu berhati-hatilah. Katakan padaku jika kamu menghadapi masalah. Tidak masalah. Huan terbang di depan Xing Chen dan berkata, apakah ini bisa? Xing Chen mengamatinya sekali lagi dan menyadari bahwa dia tampak sangat berbeda dari gadis kecil yang diingatnya. Dia berkata, mengapa aku harus membawamu kembali? Karena aku di sini untuk bergabung denganmu. Saya bisa menolak tawaranmu. Huan bertanya, mengapa? Karena kamu punya motif tersembunyi. Bagaimana mungkin aku berbuat jahat? Aku jelas orang baik. Ini adalah pertama kalinya Xing Chen melihat seseorang mengucapkan kata-kata, aku orang baik, dengan begitu lugas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi keberaniannya lagi. Dia mengucapkan kata demi kata, aku paling membenci orang baik. Huan segera berubah pikiran. Tadi aku salah. Aku sebenarnya orang jahat. Xing Chen meliriknya. Benarkah? Benar-benar. Bibir Xing Chen melengkung membentuk senyum jahat. Selama kamu bisa membantuku membunuh seseorang, aku akan mempercayaimu. Siapa? Xing Chen mengangkat tangannya dan menunjuk Sang Ye. Dia. Sang Ye berdiri di tempatnya tanpa ekspresi. Dia tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia tidak merasakan kedengkian Xing Chen. Huan menatap Sang Ye, lalu menatap Xing Chen. Dia ragu sejenak, lalu berkata, menurutku, lebih baik menggunakan kekerasan untuk menghadapi bajingan menyebalkan sepertimu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tombak naganya dan menusuk Xing Chen. Tombak naga menusuk tubuh Xing Chen. Kemudian, di detik berikutnya, tubuh Xing Chen berubah menjadi hantu dan menghilang. Betapa cepatnya. Sebelum Huan bisa menarik kembali tombak naganya, Xing Chen muncul di belakangnya. Dia mengulurkan tangan dan mencengkeram bagian belakang lehernya. Pada saat yang sama, dia mencondongkan tubuhnya ke dekat telinganya. Suaranya rendah dan lembut. Kau bukan tandinganku. Itu belum tentu benar. Huan berbalik dan melakukan tendangan memutar. Xing Chen melepaskannya dan mundur agak jauh. Huan mengangkat tombak naga dan menggambar busur biru di udara. Ujung tombak itu menusuk wajah Xing Chen. Xing Chen sama sekali tidak takut. Apakah kamu ingin tubuhmu kembali? Tombak naga itu tiba-tiba berhenti, ujungnya hanya berjarak 1 mm dari ujung hidungnya.
Huan segera mengikutinya. Apakah kamu bersedia mengembalikan tubuhku? Mustahil. Huan sangat marah dan menekankan dengan keras, itu tubuhku. Aku tahu, kata Xing Chen perlahan. Itu karena aku tahu aku semakin menyukai tubuh itu. Setiap kali aku menyentuhnya, rasanya seperti aku menyentuhmu. Huan, meskipun dia tidak melakukan apa-apa dan hanya mengatakan sesuatu yang lebih eksplisit, dia tetap merasa seperti sedang digoda. Dia menggertakkan giginya karena marah. Dasar mesum. Xing Chen tersenyum. Kau meninggalkanku 2 kali. Sekarang, kau harus menebusnya. Kapan aku meninggalkanmu? Huan bingung. Pertama kali di Laut Ilusi. Kau meninggalkanku dan mengikuti Sueling. Sebelum Huan bisa menjelaskan, dia melanjutkan. Yang kedua kalinya di kota 10.000 binatang buas. Kau berbohong padaku dan berkata kau akan menemuiku setelah menghindari para pengejar. Pada akhirnya, aku menunggumu di gerbang kota seharian penuh, tetapi kau tidak kembali. Selain yang pertama, Huan memang berbohong kepadanya untuk yang kedua kalinya. Dia menyentuh hidungnya dengan rasa bersalah. Xing Chen mendekati Huan dan menatap matanya. Dia berkata-kata demi kata, ada harga yang harus dibayar karena berbohong kepadaku. Awalnya aku berencana untuk mengubahmu menjadi boneka setelah menemukanmu dan mengurungmu di Laut Ilusi selamanya. Sayangnya, kau tidak memberiku kesempatan. Karena saat berikutnya dia melihatnya, dia adalah mayat yang dingin. Mengingat adegan saat Tao Wei membawa mayatnya kepadanya, Xing Chen tersenyum dingin. Kau terlihat sangat acak-acakan. Huan terbatuk pelan. Aku berbohong padamu, dan itu benar-benar salahku. Aku minta maaf, tetapi kau tidak bisa mengambil tubuhku karena ini. Apakah kau tahu nekrofilia adalah penyakit? Namun Xing Chen berkata, permintaan maafmu terlalu tidak tulus. Aku tidak menerimanya. Huan kehilangan kesabarannya. Lalu apa yang kamu inginkan? Alih-alih menjawab, Xing Chen malah bertanya, ketika kamu melakukan kesalahan pada teman-temanmu, bagaimana cara kamu meminta maaf kepada mereka? Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku mencium dan memeluk mereka sambil bersikap malu-malu. Kalau begitu, lakukan padaku apa yang kau lakukan pada mereka. Huan